Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran siswa di suatu SMA. Ada membaca, menyanyi, olahraga, menari, dan melukis. Jika banyak siswa adalah 720 orang, maka jumlah siswa yang gemar menyanyi sebanyak A. 180 orang, B. 144 orang, C. 108 orang, D. 72 orang, atau E. 36 orang. Tentang membaca diagram, kali ini adalah diagram lingkaran. Yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang gemar menyanyi. Kita lihat di diagram lingkaran, menyanyi ada di sini. Belum diketahui berapa persen siswa yang gemar menyanyi. Sedangkan diketahui jumlah atau banyaknya siswa adalah 720 orang. Maka langkah pertama adalah mencari berapa persen siswa yang suka menyanyi. Dengan cara, satu lingkaran penuh jelas adalah 100%. Maka untuk mencari jumlah siswa yang suka menyanyi dalam bentuk persen adalah 100% dikurangi 37%. Ini adalah yang gemar membaca. Kemudian 10% yang gemar melukis. 8% yang suka menari. Dan 30% yang adalah olahraga. Maka diketahui jumlah siswa yang suka menyanyi adalah 15%. Sudah kita ketahui persennya yang suka menyanyi, dengan mudah kita cari jumlah siswa realnya, yaitu dengan 15% dibagi 100% dikalikan 720 orang siswa. Ini adalah jumlah total siswa. Maka didapat adalah 108 orang. Ini adalah jumlah siswa yang gemar menyanyi. 108 orang adalah di opsi jawaban C. Semoga dapat dipahami soal terkait diagram lingkaran. Jarak rumah Andi dan rumah Budi adalah 385 km. Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 68 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? A. 11.30, B. 12, C. 12.30, D. 13, atau E. 13.30. Diketahui jaraknya adalah 385 km. Ini adalah soal terkait waktu berpapasan. Dalam soal diketahui jarak antara rumah Andi dan Budi adalah 385 km. Andi kita simbolkan dengan huruf A, Budi dengan huruf B. Andi atau A berkendara dari rumahnya menuju rumah B pada pukul 10 dengan kecepatan 42 km per jam. Sedangkan B menuju A dengan kecepatan 68 km per jam. Pukul berapakah mereka berpapasan? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Waktu berpapasan adalah jarak dibagi total kecepatan dari A dan B, yaitu jaraknya adalah 385 km di sini, dibagi kecepatan pertama adalah 42, dimasukkan sini, kecepatan B atau kecepatan kedua adalah 68 di sini. 385 dibagi 42 plus 68. Yang belakang ini hasilnya adalah 110. Maka 385 dibagi 110 hasilnya adalah 3,5 dalam satuan jam. Atau 3 jam 30 menit. Karena A atau Andi berangkat pada pukul 10, maka waktu berpapasan adalah 10 ditambah 3 jam 30 menit. Hasilnya adalah 13.30. Opsi jawaban E. Soal terkait waktu berpapasan sangat dianjurkan untuk dipelajari. Untuk antisipasi akan muncul kembali di tahap ketiga. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. 3. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. 4. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan berdirinya ASEAN dapat ditunjukkan oleh nomor manakah yang termasuk dalam tujuan berdirinya ASEAN?
Kita cek dari angka 1, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Ini jelas. Kemudian nomor 2, memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Ini juga masuk. 3, memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. Ini jelas bukan termasuk tujuan berdirinya ASEAN. Kita cek yang nomor 4, memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini jelas. Jadi 1, 2, dan 4 adalah merupakan tujuan berdirinya ASEAN. 1, 2, 4 ada di opsi jawaban C. Suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali berasal dari provinsi. Terkait keragaman budaya di Indonesia, dalam hal ini adalah suku. Ditanyakan suku Minangkabau, Tanjung, Kato, dan Panyali jelas berasal dari Sumatera Barat. B. Soal berikutnya, memanfaatkan botol air mineral menjadi vas bunga merupakan A. Reduce, B. Recycle, C. Reuse, D. Produksi. Memanfaatkan botol air minum menjadi vas jelas adalah reuse, C, di mana pengertian masing-masing. Refuse, menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Kemudian reduce, mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah. Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Dalam soal adalah botol air mineral menjadi vas. Kemudian recycle, perlu diketahui adalah mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Jadi ada proses daur ulangnya. Kalau reuse tadi langsung digunakan. Kemudian rot, melakukan pembusukan untuk sampah organik atau kompos. Lanjut soal berikutnya. Arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila adalah A. Rantai melambangkan persaudaraan yang kokoh antar warga negara. B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. C. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. E. Rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Jawaban yang tepat adalah B. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sangat dianjurkan untuk dipelajari arti lambang sila, baik sila pertama sampai dengan sila kelima, untuk antisipasi akan muncul kembali di tahap 3 tahun 2022.